Akar kasih yang tak terukur. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan hutan bambu, hiduplah seorang pemuda bernama Ananda. Sejak kecil ia tumbuh dalam kasih sayang ayah dan ibunya. Ayahnya seorang petani sederhana. Ibunya seorang perempuan bijaksana yang sabar. Setiap pagi ayahnya pergi ke sawah dengan tubuh penuh keringat, sementara ibunya menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan merawat Ananda dengan penuh cinta. Mereka tidak pernah mengeluh meskipun hidup sering sulit. Ananda tumbuh menjadi pemuda cerdas. Namun seperti kebanyakan anak muda, ia kadang lupa pada betapa besar pengorbanan orang tuanya. Ia sibuk dengan teman-temannya, mengejar kesenangan dan sering merasa hidup orang tua terlalu kuno. Malam pencerahan kecil. Suatu malam Ananda duduk di beranda rumah. Ia melihat ibunya masih menenun tikar meski jarum jam sudah melewati tengah malam. Tangan ibunya yang keriput bergerak perlahan. Matanya mulai sayu tetapi ia tetap bekerja. Tiba-tiba, suara batu ayahnya terdengar dari dalam rumah. Ananda melihat ayahnya terbangun, memegangi punggung yang pegal akibat seharian bekerja di sawah. Hati Ananda tergetar. Untuk pertama kali, ia benar-benar melihat dengan jernih. Ibunya kurang tidur demi menyiapkan kebutuhan rumah. Ayahnya menahan sakit demi menghidupi keluarga. Air mata menggenang di mata Ananda. Ia teringat pada sabda Sang Buddha. Dua orang ini biku tidak mungkin dibalas jasanya ibu dan ayah. Bila seseorang memikul ayah di satu bahu dan ibunya di bahu yang lain, bahkan selama 100 tahun, itu pun belum cukup membalas jasanya. Anguttara Nikaya Dvaikirlada 4. Kilas balik kasih seorang ibu malam itu, Ananda teringat kembali masa kecilnya. Ia pernah sakit keras saat berusia 5 tahun. Tubuhnya panas, ia menggigil dan hampir tidak bisa makan. Ibunya tidak tidur semalaman, memangkunya, mengusap keningnya dengan air hangat, sambil berdoa agar anaknya sembuh. Ketika Ananda sudah tertidur, ibunya tetap terjaga, dan begitu pagi tiba, meskipun tubuhnya lelah, ia tetap memasak bubur agar Ananda bisa makan. Ananda sadar, seandainya bukan karena ketulusan ibunya, mungkin ia tidak akan hidup sampai hari ini. Kilas balik keteguhan seorang ayah, ia juga teringat pada ayahnya. Suatu musim hujan, banjir merendam sawah mereka. Hasil panen hampir gagal, namun ayahnya tidak menyerah. Ia berjuang siang malam, memperbaiki pematang sawah, menyelamatkan tanaman yang tersisa. Ketika keluarga hampir tidak punya beras, ayahnya lebih rela tidak makan agar Ananda dan ibunya bisa kenyang. Ananda menunduk, betapa besar jasamu ayah ibu, dan aku seringkali tidak menyadarinya. Terus dialog dengan biku tua. Beberapa hari kemudian Ananda pergi ke vihara. Ia bertemu seorang biku tua bernama Bhante Sakananda, yang dikenal penuh kebijaksanaan. Ananda bertanya, "Bhante, apakah benar jasa orang tua tidak bisa dibalas?" Bhante tersenyum lembut. "Benar Ananda, orang tua adalah sumber kehidupanmu. Mereka menanggung penderitaan demi kebahagiaanmu. Bahkan jika engkau memberikan seluruh dunia, itu belum sebanding." Lalu Bhante, Ananda melanjutkan, bagaimana cara membalas budi mereka? Bhante berkata, 1. Merawat mereka ketika tua dan sakit. 2. Menjaga nama baik keluarga dengan hidup benar. 3. Memberi mereka kebahagiaan lahir dan batin. 4. Mengenalkan mereka pada Dhamma. Bila mereka belum memahami. Ananda, tambah Bhante, ketahuilah, membalas budi orang tua bukan hanya memberi materi, tetapi juga dengan batin yang penuh cinta, ucapan yang lembut, dan perbuatan yang penuh bakti. Benih tekad baru. Sejak hari itu, hati Ananda berubah. Ia bertekad, tidak lagi berbicara kasar kepada orang tuanya, akan membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, akan belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak bisa membahagiakan mereka, dan yang paling penting, akan menuntun orang tuanya memahami Dhamma lebih dalam. Malam itu Ananda duduk di samping ranjang ibunya. Ia berkata lirih bahwa ibu, ayah, maafkan aku yang sering lalai. Aku berjanji mulai hari ini aku akan menjadi anak yang berbakti. Ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya tersenyum bangga. Malam itu meski rumah mereka sederhana terasa penuh cahaya kebahagiaan. Pesan bagian pertama. Budi orang tua tidak dapat diukur dengan ukuran duniawi. Membalas budi mereka berarti hidup penuh bakti, merawat, menghormati, dan membawa mereka pada kebahagiaan sejati.